Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba share ke teman-teman cara membuat Docker Swarm multinode di dalam satu komputer atau di laptop. Ini tujuan pembuatan Docker Swarm di laptop ini adalah untuk belajar ya. Jadi ini kita akan belajar Docker Swarm tapi hanya dengan menggunakan satu komputer. Yang mana satu komputer nanti bisa disimulasikan, bisa membuat node multinode, itu sebanyak 6 node ya, kita demokan. Bagaimana caranya kita lanjutkan. Jadi tool yang diperlukan saat yang untuk membuat multinode Docker Swarm, ini pastikan bahwa di laptop atau komputer sudah terinstall Docker ya. Jadi kita akan menggunakan Docker. Kali ini kita akan menggunakan image namanya Docker Din ya. Jadi Docker Din. Jadi image Docker Din ini nanti yang dipakai untuk instalasi node-node-nya dari Docker Swarm. Untuk keterangan Docker Din saya sudah menjelaskan di tutorial sebelumnya. Apa itu Docker Din? Silakan lihat di tutorial kami yang sebelumnya. Jadi kita akan menjalankan node-nya itu dalam image namanya Docker Din. Jadi kita buat sesuai kebutuhan kita. Terus kemudian kita init swarm-nya, terus kemudian kita joinkan swarm-nya jadi manager, kita joinkan swarm-nya jadi worker. Cara membuat node dengan Docker Din seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita akan membuat 6 node ya, 6 node. Di sini ada node-nya, kita kasih nama yaitu manager 1 sampai 3. Ini buat manajernya. Kemudian ada worker 1 sampai 3 buat ini ya, buat workernya ya. Jadi kalau sudah selesai teman-teman bisa shutdown node-nya dengan cara seperti ini ya. Docker stop manager 1 sampai worker 3 terus kemudian di RM. Itu aja simple ya teman-teman. Jadi ini untuk belajar ya, belajar ke teman-teman yang tidak punya node banyak tapi bisa disimulasikan. Kita bisa punya node Docker sebanyak 6. Jadi membuat Docker cluster urutannya sebagai berikut ya. Kita coba nanti Docker Swarm init. Dan ini adalah untuk membuat Swarm clusternya. Kemudian Docker Swarm token manager ini untuk membuat tokennya, token buat khusus manager. Terus ini join Swarm token worker ini untuk join sebagai worker. Kemudian kita coba nanti list node-nya udah terbentuk belum, sebanyak berapa. Kemudian nanti saya tunjukkan juga cara create service di dalam Docker Swarm. Kemudian kita juga akan menunjukkan ini, merubah replicate service di Docker Swarm. Kita nanti coba demote node, jadi kita bisa merubah nih dari manager ke worker, maupun sebaliknya dari worker ke manager. Kalau dari worker manager namanya promote, kalau dari manager ke worker namanya demote. Kemudian ini adalah salah satu contoh untuk meng-create service ya. Kita coba service Nginx ya. Nginx-nya kita publish ke port 8080. Oke, kita lanjutkan demo ya teman-teman. Jadi kita sudah membuat ini. Screen ada 6 screen nih. Coba kita jalankan ini dulu ya, Docker Din-nya. Kita membuat virtual sendiri. Ini ada 6 Docker Suite. Ini kalau kita lihat, nah ini ada 6 ya. Kita coba masuk ke kontainernya masing-masing ya, dengan cara gini ya teman-teman. Docker exec main IT manager 01 bisa. Nah ini sebagai manager 1, ini hostname-nya manager 1. Terus kita ini manager 2 ya, manager 2.
Sini manager 3. Kemudian ini worker 1 ya. Worker 1, ini worker 2. Sini worker 3. Oke teman-teman, ini manager 2, terus ini manager 3, manager worker 1, worker 2. Oke, jadi kita punya ini ya teman-teman, kita punya seakan-akan kita punya 6 VM ya, 6 node. Ini ada manager 1, manager 2, manager 3, worker 1, worker 2, worker 3. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi ini untuk ini Dockernya masih belum Swarm ya. Jadi kita cukup untuk membuat Docker Swarm, kita cukup menjalankan gini ya. Docker Swarm init. Nah, ini ya teman-teman, ini saya besarin dulu. Jadi kalau kita membuat Swarm, kita cukup menjalankan perintah ini ya, Docker Swarm init. Ini adalah perintah untuk menjalankan sebagai worker ya, ini jadi worker. Kalau kita mau tokennya manager, ini kita klik aja di sini. Oke, ini adalah Docker command untuk menjalankan ke manager. IP-nya 172.17.02. Oke, kita kembali ke sini. Jadi setiap ini kan, jadi statusnya sekarang ini node-nya masih 1 ya teman-teman. Jadi node-nya masih 1, manager 1. Ini kemudian manager 2 kita joinkan dengan command yang tadi, docker swarm join. Nah, ini kalau sudah join nanti ada perintah ini nih, this node sudah join sebagai manager. Kemudian manager 3 juga kita jalankan sebagai manager juga. Nah, ini the node join as manager. Kemudian untuk yang khusus yang ini worker, ini perintahnya ya teman-teman ya. Perintahnya ini adalah perintah untuk menjalankan sebagai worker, join Docker Swarm sebagai worker. Ini worker 1, kita coba jalanin perintah ini. Nah, ini jadi kalau join worker, ini perintah komennya ada komen nih, jadi Anda sebagai worker. Kemudian worker 2 kita coba, ini sebagai worker juga. Kemudian worker 3. Oke, ini sudah lengkap ya teman-teman. Jadi ada node 6 node ini sudah kita joinkan. Coba kita pakai perintah ini ya, perintah docker node ls. Ini adalah perintah untuk melihat node-node yang sudah ada dalam Swarm. Nah, ini node-nya ada 6 ya teman-teman ya, node-nya ada 6. Ini kalau leadernya ada 1 leader, ini pimpinan ininya, manajernya. Jadi yang kalau manajer ini statusnya gini ya, manajer 1 reachable. Ini statusnya manajernya ada 3, workernya ada 2. Jadi cukup simpel ya. Ini teman-teman, kita sudah membuat suatu Swarm cluster ya. Jadi manajernya ada 3, workernya ada 2. Jadi cukup simpel. Ini kita udah bikin satu cluster Docker Swarm. Coba kita akan menjalankan ini service ya. Kita akan menjalankan service Nginx. Ini perintahnya docker service. Ini pastikan bahwa teman-teman sudah punya image-nya, atau enggak komputer teman harus connect ke internet, karena ini langsung download ke internet. Coba kita create ya. Ini adalah docker create service, namanya Nginx. Kita publish-nya 8080, targetnya 80, nama image-nya Nginx. Kita jalankan.
ini akan mendownload ya, karena ini di dalam kontainer sendiri belum ada image-nya. Jadi ini adalah proses untuk menarik image dari Docker Hub Registry ya. Nama image-nya Nginx Alpine. Coba kita tunggu dulu ya teman-teman. Ini mungkin dalam proses downloadnya. Nah ini proses downloadnya ya teman-teman ya. Ini menjalankan sambil memproses image-nya. Kita tunggu, jadi prosesnya mungkin karena koneksi internetnya lambat, jadi mungkin proses downloadnya juga lambat. Jadi cukup simpel ya teman-teman, kita sudah bisa belajar di dalam laptop kita tanpa harus menggunakan server-server sebanyak 6 ya. Jadi kita cukup menggunakan Docker Dyn, kita bisa mensimulasikan Docker Swarm sebanyak 6 node. Jadi cukup simpel ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mempraktekkan sendiri, asalkan teman-teman udah ada Docker ya di dalam komputernya atau laptopnya. Jadi bisa disimulasikan seperti ini. Jadi teman-teman bisa praktek sendiri, bisa mengembangkan sendiri. Jadi nggak usah perlu VM banyak, nggak usah perlu komputer yang banyak. Jadi ini sudah terdeploy ya service-nya. Kalau lihat service-nya gini ya teman-teman. Jadi kita service list, ya ini service-nya namanya Nginx. Ini sudah jalan ya service-nya. Jadi service-nya ada satu nih. Kalau lihat posisinya di mana letak service-nya, kita bisa pakai ini ya, service ps, nama service-nya Nginx grep running. Nah ini teman-teman, ini bahwa service-nya itu jalan di worker 2 ya teman-teman ya. Coba kita akan replika ya. Ini karena replika yang satu kita pengen kita naikkan, replikanya ada di 3. Cukup sederhana komennya ya teman-teman ya. Docker service scale. Jadi scale-nya Nginx kita sama dengan 3. Nah ini. Jadi ini adalah proses penambahan replika. Jadi menambah instan Nginx. Jadi Nginx-nya nanti menyebar ke node-node yang ada. Untuk penyebaran ini diatur oleh manajer ya, manajernya Swarm ya, clusternya. Jadi kita tidak perlu memikirkan, nanti Swarm yang ngatur. Jadi node service ini ditaruh di node mana, service ini taruh di mana, ini tergantung Swarm-nya ya. Kita nggak perlu memikirkan itu. Jadi cukup simpel ya. Ini proses ini ya. Jadi ini prosesnya, preparing-nya. Jadi di sini juga bisa dilihat nih. Kalau service list, nah ini masih 3 ya, masih 1, tapi replikanya udah 3 ya. Jadi masih proses preparing. Dari manajer sini juga kita bisa lihat nih. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini udah selesai nih. Jadi proses replikanya sudah 3. Ini kita lihat di sini, kita coba dari sisi manajer 2 ya. Ini manajer 2, service. Nah ini replikanya ada 3. Jadi untuk komen ininya ada di mana, pakai komen ini ya, Docker running. Nah ini. Jadi Nginx sekarang runningnya ada di worker 2, worker 3, worker 1. Ini runningnya 30 second yang lalu, ini 30 second, ini running 2 menit. Jadi yang pertama running itu tidak di restart lagi ya. Ini ya. Jadi teman-teman ini cukup simple. Kita juga bisa nih. Jadi kita bisa mempraktekkan bagaimana cara mempromot worker jadi manajer. Jadi kita misalkan worker 1 kita mau jadikan manajer, tinggal gini ya teman-teman. Jadi docker promote, docker node, docker promote node
kita worker 1, worker 1. Nah. Docker node promote. Nah, jadi Docker node promote worker 1 ya, ini manager 1 akan menjadi manager. Jadi kalau kita node ya, node ls, nah ini worker 1 sudah dipromote jadi manager ini. Jadi statusnya manager. Kita misalkan promote lagi nih worker 2, tinggal naruh gini, Docker promote 2. Ya, jadi manajernya ada 5 sekarang. Manager 5, workernya 2. Oke, kita akan coba demote ya. Demote worker 1. Jadi perintahnya cukup sederhana ya. Docker node demote worker 01. Nah, ini manager worker 1 jadi worker ya. Kita node 2 juga kita demote. Oke, kita kembali ke node-nya. Nah, ini teman-teman, jadi ini cukup simpel. Jadi ini kembali ke ini ya. Jadi teman-teman tadi untuk IP-nya, ini kan IP-nya pakai ini nih 172. Jadi kita coba akses ya Nginx-nya. Portnya 80. Nah, ini ada nih teman. Jadi menjadikan ini ya kosong ya, ini 8080. Nah, ini. Jadi teman-teman ini Nginx-nya sudah bisa diakses. Kita ngakses ke swarm-nya tadi, IP-nya. Jadi ini kalau kita Docker PS, ini ada ini namanya Nginx-nya di sini, running-nya. Tadi running-nya kan di worker 1, 2, 3. Ini di sini semua nih. Di masing-masing node worker 1, 2 itu ada yang kontainer Nginx yang jalan. Jadi itu teman-teman cara belajar Docker Swarm, node-node-nya ada 6 node, ada manajernya 3, workernya 3. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi ini cara gampang untuk teman-teman untuk belajar Docker Swarm multi-node hanya dengan menggunakan satu laptop ya. Kita tidak perlu VM lainnya atau tidak butuh komputer lainnya, cukup dengan menggunakan Docker Dyn kita bisa mempraktekkan Docker Swarm dengan menggunakan 6 node. Oke, itu teman-teman yang bisa saya share. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat buat rekan-rekan semua yang ingin belajar DevOps maupun belajar Docker Swarm atau container cluster. Jadi ini adalah cara yang simpel ya teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.